Laptop zaman sekarang itu semua serba AI, tapi apakah device dengan fitur AI kayak gini harus banget lu mikirin sekarang juga? Di video ini isinya adalah pengalaman gua pakai Asus ZenBook A14, laptop yang udah Copilot ready. Fun fact, laptop ini bisa dicas pakai power bank, adem buat meja dan paha lu, dan baterainya awet. Kita bakal bahas lebih dalam experience AI dan urusan thermalnya nanti ya. Tapi sebelum itu, gua jabarin dulu spek laptop yang dicoba ini. Laptop ini beda dengan laptop lain pada umumnya karena ditenagai Snapdragon X series berbasis ARM. Prosesor ini punya 8 core, 8 thread dengan cache 30 MB dan boost sampai 2,97 GHz. Untuk AI-nya dia pakai Qualcomm Hexagon NPU dengan kemampuan hingga 45 TOPS. Jadi masuk ke kategori laptop AI modern berbasis Windows 11. Grafisnya ngandelin Adreno GPU, RAM 16 GB, LPDDR5X dan storage NVMe PCIe 4 SSD dengan pilihan 512 GB atau 1 TB. Dari segi layarnya 14 inci resolusi 2K 1920x1200, rasio 16:10, panel IPS 400 nits anti glare. Konektivitasnya udah pakai teknologi Wi-Fi 6E buat future proof kalau standar router Indonesia nanti mulai ngikutin tren global. Menariknya lagi dia ringan banget cuy, cuman 899 gram dan tipisnya ini 1,59 cm. Bandingin sama laptop gue yang lain ukurannya itu sama, langsung ngerasa bobotnya itu beda banget karena materialnya pakai seraluminium buatan Asus. Ini gabungan ketahanan keramik dengan keringanan aluminium military grade, jadi bukan sekadar coating di luar doang. Jadi laptop ini selain udah lengkap buat pemakaian daily use, juga udah lulus standar PC AI Copilot ready-nya Windows. Tapi justru karena itu, ZenBook A14 ini bisa jadi keputusan yang sangat tepat buat lu atau salah total, tergantung siapa yang beli. Gue mau bahas ini sebagai orang yang bener-bener pakai laptop buat kerja harian di Indonesia. Ini pengalaman gue pakai laptop AI berbasis Snapdragon. Kayaknya produk lineup Asus dari tahun ke tahun semakin mateng ya, dan produktivitas sampai gaming sampai laptop AI mereka nomor satu lah soal kelengkapan. Nah, mayoritas orang Indonesia itu beli laptop bukan buat setahun 2 tahun. Kita itu pakainya lama, 3 tahun, 5 tahun. Kalau lu salah pilih ya bisa nyesel duluan. Makanya menurut gua laptop ini bukan mau gua tes soal kenceng di hari pertamanya, tapi capek nggak dipakai tiap hari? Bakal ribet nggak punya laptop dengan chip Snapdragon? Dan bikin kepikiran nggak sih bawa charger kemana-mana? Tapi ZenBook A14 ini menarik karena dia janji satu hal nih, nggak ganggu hidup lo. Gua mau lurusin dulu dari awal, ZenBook A14 ini bukan laptop performa, bukan laptop gaming, dan bukan mesin editing yang berat. Ini laptop produktivitas ultra ringan, fokus ke efisiensi, kenyamanan, dan konsistensi. Kalau lu ngejar angka benchmark, lu boleh stop di sini. Tapi kalau lu ngejar laptop yang enak dipakai lama, baru kita ngomong. Hal pertama yang langsung gue rasain ketika pertama megang laptop ini, itu ringannya itu bukan gimmick doang. Ini bukan, oh iya, ini ringan gitu, tapi kok kayak bukan laptop, kayak pegang buku. Dipegang satu tangan aman, bahkan berdiri sambil ngetik juga bisa. Dipindah-pindah nggak perlu mikir, masuk tas, keluar tas gue, bahu gue juga nggak pernah protes ngangkatnya. Jadi di laptop ini, bobot itu berhenti jadi faktor, dan itu justru poin terbesarnya. Ini juga dibantu banget sama seraluminium yang gue sebut di awal tadi. Berkat inilah kenapa laptopnya bisa ringan di bawah 1 kg. Teksturnya juga mirip batu yang bebas fingerprint, dan waktu dipegang juga organik feel-nya. Nggak dingin kayak metal nih. Dan uniknya setiap laptop dengan material seraluminium ini katanya punya pola natural yang sedikit berbeda. Terus ada juga faktor panas nih. Ini salah satu hal yang bikin gue paling tenang di sini. Dipakai lama, di meja, di paha, dan palm rest tetap aman. Fan-nya juga hampir nggak kerasa, nggak ada panas yang ditiup ke tangan, dan rasanya itu lebih kayak pakai tablet gede ya, bukan laptop yang lagi kerja keras ini. Buat iklim Indonesia, ini menurut gue juga penentu value-nya. Sejauh ini, ZenBook yang di tangan gue ini kelihatan nyaman, ringan, dan nggak ribet. Tapi buat gue pribadi nih, semua itu belum cukup kalau baterainya itu cuman bagus di brosur. Tapi pengalaman yang gue rasain di laptop ini itu beda. Karena setelah beberapa hari pakai, ada satu hal yang kejadian, dan itu jarang gue rasain di laptop Windows. Gue nggak pernah kepikiran ngecas. Laptop ini tuh punya baterai 48 Wh dengan klaim ketahanan hingga 32 jam. Jadi di sini gue mau mulai dari satu kebiasaan kecil nih, yang tanpa sadar jadi indikator paling jujur soal baterai. Pertama, gue ngecas laptop ini hampir penuh di 96%. Itu mungkin sekitar jam 3 subuh ya, tapi gue tutup lidnya doang dan masuk ke sleep mode, dan gue tinggal tidur tuh. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 12 siang, gue buka lagi layarnya, dan baterainya itu masih 93%. Dan sebenarnya yang penting itu bukan angka atau idle drain-nya sih, tapi selama dipakai itu gue nggak kepikiran ngecas sama sekali. Dan pola pakai gue itu biasa aja, browsing, buka banyak tab, cari berita, nonton, edit ringan, dan sambil pindah-pindah buat kerja. Gue nggak tes nyiksa laptop ini, tapi experience gue bukan brightness-nya dipaksa rendah, malah sebaliknya tuh. Dan battery saver juga nggak
nggak gue nyalain di sini. Tapi performanya itu tetap stabil, nggak ada rasa ditahan pas baterai juga mulai turun. Ini beda banget ya sama banyak laptop X86 yang begitu nyentuh baterainya rendah, langsung kerasa berat walau battery savernya itu off. Di sini tuh scalingnya halus banget. Orang yang make juga nggak bakal kepikiran soal hal kayak gini sih. Tapi ini tetap gue kasih tahu bedanya. Setelah dipakai baru gue mulai ngerti kenapa ARM itu nggak positioningnya dikenceng, tapi mereka tuh fokus soal konsistensi. ZenBook A14 ini nggak pernah terasa ngebut, tapi juga nggak pernah terasa ngos-ngosan. Buat laptop yang dipakai berjam-jam tiap hari, itu sih jauh lebih penting. Hal kecil lain yang kerasa tiap hari itu buka tutup layarnya. Ketika lu open lidnya dari posisi sleep, lock screen-nya langsung muncul. Kalau dibiarin agak lama, lu harus tekan tombol powernya, tapi bootnya itu nggak nunggu lama sama sekali. Boot dari kondisi shutdown juga sekitar 10 detikan, dan ini setelah gue matiin startup apps yang nggak penting biar bootnya makin kenceng. Ini pengalaman yang mirip banget sama tablet atau iPad. Dibuka layarnya, langsung siap buat ngapain aja. Satu hal kecil yang mungkin relevan atau enggak tergantung skenario pemakaian lu. Kalau lu sering kerja di outdoor dan kondisi hembusan angin tuh sedikit kenceng, lid laptop ini agak bergetar ya. Dan kalau agak kenceng, lidnya juga bisa ikut terdorong ke belakang. Tapi ini sebenarnya bukan suatu kekurangan yang bakal dirasain mayoritas user laptop ini. Banyak dari kita itu kerja di tempat yang nggak ideal sebenarnya. Kadang itu panas, kadang tanpa AC juga, dan kadang colokan juga pada rebutan. Device yang adem, irit, dan cepet bangun dari sleep itu sebenarnya bukan fitur mewah lagi. Itu kebutuhan setiap user laptop. Di bagian ini sebenarnya ZenBook A14 itu ngelakuin tugasnya dengan baik. Sampai di sini kita udah bahas soal baterainya, udah aman, dia ringan juga, dan adem. Tapi lu pasti pengen tahu nih, ini kan Windows on ARM, jadi ini bakal ribet nggak buat lo? Dan kenyataannya ini pertanyaan yang valid sih, karena laptop itu boleh ringan, baterainya boleh awet, tapi kalau nggak cocok sama workflow kita, semua itu jadi nggak relevan. ZenBook A14 ini punya satu USB-A Gen 3.2 dan USB-C 40 gigabit per second dengan teknologi DisplayPort Alt Mode buat data, charging, dan sinyal video atau audio semua dalam satu port sekaligus itu bisa. Dia juga punya satu port HDMI 2.1 dan audio jack 3,5 mm. Gue bisa kerja tanpa khawatir kekurangan dongle atau kehambat bandwidth. Mouse USB-A bisa gue colok langsung, charger bisa lewat USB-C, HDMI juga langsung colok ke monitor aja. Kalau kurang lagi buat lu, tinggal pakein extension port hub aja. Asus juga punya lini Asus Accessories buat lengkapin ekosistemnya nih, mulai dari mouse, beragam tas dan pouch, hingga charger multi-port untuk ningkatin produktivitas harian lo. Ngomong-ngomong soal konektivitasnya, gue juga pakai monitor ultrawide Xiaomi 34 inci lewat port HDMI, dan iseng aja melalui extension hub-nya. Dan ya monitornya sih sama-sama nyala, resolusi dan kerjanya itu normal. Tapi refresh rate gue mentok di 50 Hz. Kemungkinan besar sih karena kabel HDMI gue. Tapi kalau lu colokin misalnya kabel HDMI melalui port USB-C atau port HDMI-nya di resolusi monitor 4K misalnya, dia bakal support up to 120 Hz. Tapi ini penting juga gue infoin, ini bukan laptop buat multi monitor high refresh. Bisa buat 3 monitor, tapi refresh rate-nya bakal turun. Buat kerja harian, presentasi, dokumen, timeline ringan, ini sebenarnya masuk ke kategori yang aman. Untuk keyboardnya sendiri ya standar lah, kerasa normal kayak laptop lain, ada backlight juga pastinya. Selama tes gue ngetik lumayan lama, nggak kerasa panas sih di telapak tangan, bahkan mau dibilang panas kayak laptop pada umumnya juga nggak sama sekali. Di semua laptop yang udah standar Copilot Plus PC sekarang juga ada key khusus buat Copilot nih. Fungsinya untuk launch app Copilot, dimana kita bisa pakai model LLM dengan basis ChatGPT, generate gambar, dan lain-lain sebagainya. Yang bisa lu lakuin dengan aplikasi AI lain pada umumnya juga bisa lu lakuin di Copilot. Jujur kalau di gua pribadi sih nggak begitu kepakai buat harian, dan masih sering lupa juga ada tombol khusus buat buka Copilot AI. Tapi dari segi keseluruhan, laptop ini memang full dengan AI di Windows-nya. Dari nyari setting yang sekarang tinggal ngetik di kolom search bar-nya, kadang kalau kurang spesifik sih dia nggak paham konteks, tapi kalau lagi berfungsi membantu banget. Snipping tool sekarang juga bisa dipakai buat select sesuatu di layar dan langsung nanyain ke AI Copilot-nya. Sampai fitur noise cancellation yang sekarang dibantu sama NPU-nya juga ada. Di sini sekalian gua akan tes kasih contoh perbandingan suaranya. Oke, di sini kondisinya di belakang gua jalan raya dan kedengaran suara-suara dari jalan. Ini noise cancellation-nya belum nyala dan berikutnya akan kita nyalain. Di kondisi yang sama, sekarang AI NPU noise cancellation-nya seperti yang kita dengar sekarang, tidak ada lagi suara dari jalan raya sama sekali. Seperti yang lu dengar di tes gue, kalau di kondisi benar-benar berisik nih, noise cancellation-nya bekerja agresif ya, dimana dia bakal kedengaran artificial. Tapi kalau di kondisi ruang biasa, lu bisa dengar tes gua berikutnya. Ini kondisinya mesin cuci gua lagi nyala dan kipas juga nyala, tapi kondisi suaranya seperti ini sekarang. Ada juga fitur AI kamera di Windows-nya nih. Ini cukup membantu buat meeting atau presentasi online. Dengan fitur kayak automatic framing yang bakal otomatis ngikutin lu, portrait light yang
yang bikin kulit lebih natural, fitur eye contact buat lu kelihatan kayak lihat kamera sambil baca tulisan, sampai efek background buat blur biar kelihatan bokeh juga udah lengkap biar nggak malu-maluin pas presentasi online. Yang paling bermanfaat buat gua pribadi utamanya cuma dua di kameranya, background blur dan auto framing. Ini buat kalau lagi mondar-mandir. Untuk eye contactnya juga menurut gua sih agak kelihatan nggak natural ya. Sekarang fitur ini juga bisa langsung lu akses dari sistem tray di kanan bawah secara otomatis kalau kamera lu lagi aktif. Contohnya di sini ketika kondisi buka browser Microsoft Edge ada nyala ya di tempat gua buat meeting. Sekarang bagian yang paling sering dibesar-besarin nih, Windows on ARM. Realitanya selama pemakaian gue nggak ada momen wah ribet gitu. Aplikasi x86 dan x64 tetap bisa jalan lewat sistem emulasi yang namanya Prism. Dan buat user biasa lu bahkan nggak perlu mikir ini ARM atau bukan. Tapi gue juga nggak mau jual mimpi sama lo. Prism itu sebenarnya jembatan transisi, bukan solusi sempurna. Aplikasi bakal tetap jalan, workflow-nya juga bakal tetap jalan, tapi ada konsekuensinya. Terutama soal RAM di laptop ini. Gue coba ngedit pakai CapCut, edit di 1080p itu aman. Proxy workflow di 4K juga jalan, walau agak stutter ya, dan harus nunggu dikit-dikit karena timeline-nya itu berat. Kalau proxy udah kelar proses sih biasanya lumayan lancar. Editing 4K berat, banyak layer, scrubbing panjang, di situ lu bakal kelihatan sama batasannya. Dan RAM 16GB itu cepat kepake banget, apalagi di Windows. Dan beberapa kali gue hang dan crash gara-gara memory spill. Jadi kesimpulannya jelas ya di sini. ZenBook A14 ini bisa dipakai buat edit, tapi bukan jadi mesin editing utamanya lu. Dan menurut gue itu bukan sebuah kekurangan selama lu tahu dari awal lu beli laptop ini buat apa. Oke, setelah kita bahas semua tadi itu, mouse, keyboard, USB extension hub seperti biasanya berfungsi semua normal di sini. Tapi menariknya, kalau lu mau biarin ngecas laptop ini pakai power bank juga masih bisa banget. Sleep dan wake juga stabil, nggak ada kejadian gagal atau telat respon ketika lidnya dibuka. Hal-hal kecil kayak gini yang menurut gua justru bikin laptop ini enak dipakai lama. Sampai di sini ZenBook A14 itu juga udah ngelewatin semua tes yang menurut gua penting. Bukan tes benchmark ya, tapi tes berguna nggak ini di hidup gua. Dan sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir nih. Laptop ini sebenarnya cocok buat siapa? Dan siapa yang harus jauhin dari awal? Karena laptop ini sebenarnya bukan buat semua orang, dan justru di situ nilai sebenarnya itu muncul. Gue mau mulai bagian terakhir ini dengan jujur. Kalau lu nyari laptop paling kenceng, paling wah di spec sheet, atau paling cocok buat pamer benchmark, ZenBook A14 ini bukan jawaban buat lu. Dan justru itu poin terpenting dari laptop ini sebenarnya. Karena ini bukan laptop performa, bukan laptop kreator berat, dan juga jelas bukan laptop gaming. ZenBook A14 itu alat kerja, dan alat kerja yang fokus ke satu hal sebenarnya. Bikin lu lupa kalau lu sebenarnya tuh lagi pakai laptop. Ringan, adem, sunyi, awet, semuanya ada di sini. Dan konsisten dari hari ke hari. Jadi menurut gua, orang-orang yang akan puas beli laptop ini itu yang kerja mobile, pindah-pindah tempat, remote worker, mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate juga, dan user kantoran yang hidupnya tuh di browser, office, email, atau meeting. Kalau kerjaan lu isinya seperti itu, browsing, nulis presentasi, Canva, dokumen, dan editing ringan, sambil hibur diri dengan nonton, ZenBook A14 itu bakal kerasa nyambung buat lo. Tapi gue juga harus jujur ke sisi satunya nih. Jangan beli laptop ini kalau lu editor video 4K berat, kreator yang hidupnya di rendering panjang, workload lu rakus RAM, atau lu masih sangat bergantung ke aplikasi x86 lama yang spesifik dan berat. Dan satu hal lagi, kalau lu mau laptopnya bisa upgrade RAM setelah beli, ini bukan buat lu. Karena di situ lu bakal ketemu sama batasannya. Satu hal lagi yang menurut gue penting banget, kalau lu beli laptop ini karena FOMO ARM atau karena embel-embel AI-nya, potensi nyeselnya tuh mungkin ada ya. Karena AI di laptop ini sebenarnya bukan sebuah killer feature yang harus lu punya sekarang juga. Itu sebenarnya fondasi buat masa depan. Tapi kalau lu beli karena mobilitas, efisiensi daya, kenyamanan harian di pemakaian jangka panjang, justru di situ ZenBook A14 ini sebenarnya bersinar. Di Indonesia, laptop kayak gini itu bukan barang musiman. Orang beli laptop itu buat dipakai untuk waktu yang lama banget. Dan di konteks itu, hal-hal kayak baterai awet, thermal yang adem, build-nya yang rapi, dan after sales yang jelas jauh lebih penting daripada skor benchmark belaka. Asus ngasih garansi internasional 3 tahun plus VIP Perfect Warranty. Dan buat laptop tipis yang ringan, ini sebenarnya bukan gimmick. Ini SOP after sales yang menurut gue itu aman banget. Karena makin tipis sebuah laptop, makin sensitif juga biasanya. Kalau kenapa-kenapa, lo tinggal ke authorized service center terdekat. Di tiap titik kota besar, pasti ada deh, tinggal lo cari aja. Verdict gue, ZenBook A14 ini bukan laptop paling kenceng. Bukan laptop gaming powerful buat pamer spek lu, tapi ini salah satu laptop yang paling masuk akal buat user yang tahu kebutuhannya. Kalau lu beli karena gaya atau sekedar pengen ikut tren, lu skip aja. Tapi kalau lu lagi cari laptop yang ringan, adem, gak ribet, dan masih relevan buat dipakai bertahun-tahun ke depan, ZenBook A14 ini layak banget dipertimbangkan. Sekarang gue pengen tahu pendapat lu. Menurut lu Windows on ARM itu udah siap buat dipakai harian di Indonesia atau sebenarnya masih terlalu dini sih? Tulis di kolom komentar, dan kalau lu mau lihat detail resmi dari konfigurasi lengkapnya, link website Asus sudah gue taruh di deskripsi. Dan seperti biasa, kalau lu suka konten yang bahas teknologi dan terutama PC, jangan lupa like videonya, subscribe ke channel ini, dan nyalain lonceng notifikasi. Gue Nathanael dari BMA Tech Info, kita ketemu lagi di video berikutnya.